Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Brigita Diantina Ranita dengan NIM 19624-290. Halo, perkenalkan saya Christian Clifford dengan NIM 1652426. Halo semua, nama saya Petrus Koren Palisu dengan NIM 165240558. Halo, nama saya Jonathan Fernando Bangun dengan NIM 19624-234. Halo semua, perkenalkan nama saya Marcelita Torus, NIM 1962401. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Christian Clifford. Kami baru saja menerima laporan adanya banjir yang melanda wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk informasi lebih lanjut, kami akan terhubung langsung dengan rekan kami. Selamat sore pemirsa, saya Jonathan Bangun. Kami melaporkan langsung dari Desa Cekur, Jatinangor, di mana banjir besar melanda kawasan ini setelah hujan deras mengguyur semalaman. Air sungai yang meluap telah merendam puluhan rumah warga, memaksa mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat ini, banyak warga berupaya menyelamatkan diri dan juga barang-barang berharga mereka. Situasi di lapangan masih sangat memprihatinkan, dan warga setempat berharap segera mendapatkan bantuan. Kami akan terus memantau dan memberikan laporan terbaru. Kembali ke studio. Kayaknya Jatinangor udah keseringan banjir loh. Ya nih ya. Gimana ya Sonum Singit? Gimana kalau kita bikin sesuatu aja gitu gak sih guys? Biar kita tuh nyari solusi supaya Jatinangor gak banjir terus. Bener. Itu boleh. Gimana kalau kita bikin biopori? Wah, nggak setuju. Bener. Bagus ya? Selagi bisa untuk membuat lebih indah, bisa juga untuk ada fungsinya. Soalnya kan kalau misalnya biopori ini kan fungsinya untuk nyerap air, genangan air gitu kan. Ya. Benar, selain itu juga nanti bisa jadi air cadangan tanah. Iya, betul pasir. Betul. Tapi gak ribet ya? Ribet, iya. Tapi kalau kita gotong royong, saling membantu, itu nggak ribet. Kita pasti bisa. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga loh, gotong royong. Iya benar. Bagus. Bener. Kita bikin biopori, bikinnya sambil gotong royong. Iya. Setuju. Wow, pertama-tama kenalkan maskot kita, Bipo. Halo Bipo. Bipo diambil dari kata biopori yang menjadi poin utama kegiatan sosialisasi. Sedangkan plan diambil dari bahasa Inggris yang berarti tanam. Sehingga Bipo plan memiliki arti menanam biopori. Wah, Jatinangor kebanjiran lagi nih. Tapi tenang, untung ada Bipo Plan. Tapi kita nanam Biponya di mana? Berdasarkan hasil riset di internet dan survei lokasi, kami menemukan bahwa daerah yang sangat rawan terjadi banjir di Kecamatan Jatinangor adalah daerah yang berada di sekitaran aliran Sungai Cikeruk. Kalau sekarang di sini paling di bawah di dekat jembatan kan tadi ada jembatan itu kan bawah gitu. Berarti tahun 2022 3 meter lebih. 2 meter lebih lah. 2 meter. Kalau sampai ke sana aja tuh. Itu listrik. Kalau tahun 2023 cuma sampai sini-sini aja. Kalau 2003 Pak ini aja. Berdasarkan data tersebut, kami memfokuskan penanaman Bipo Plan dilaksanakan di Desa Cikeruk, khususnya RT 1 RW 10. RT 1 RW 10 memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Selain itu, masyarakat RW 10 juga memiliki berbagai profesi dan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Pada tahun 2019, mayoritas profesi masyarakat RW 10 adalah pengrajin senapan angin. Namun, karena maraknya alih fungsi lahan di Desa Cikeruk RW 10, masyarakat RW 10 memiliki beragam profesi seperti pedagang, petani, pekerja pabrik, dan lain sebagainya. Penanaman dan pemeliharaan Bipo Plan ini penting diketahui oleh masyarakat Desa Cikeruk, khususnya RT 1 RW 10. Untuk itu, secara spesifik, masyarakat target yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kepala keluarga dan masyarakat Desa Cikeruk RW 10 yang berada dalam rentang usia produktif. Harapan kami, dengan berbekal pengetahuan yang diberikan dari kegiatan sosialisasi, permasalahan banjir di Desa Cikeruk, khususnya RT 1 RW 10, dapat diminimalisasi. Nah, bakal ada kegiatan apa aja sih dalam kegiatan sosialisasi Bipo Plan ini?
Yang pertama, kami akan melakukan sosialisasi mengenai pemaparan banjir. Kami ingin masyarakat lebih mengetahui mengenai dampak-dampak dari banjir yang tidak ditangani secara serius. Dampak-dampak yang akan kami paparkan pastinya akan dari berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek infrastruktur, dan juga aspek ekonomi. Selain itu, kami juga akan membahas mengenai tingkat ancaman banjir di daerah Jatinangor. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai biopori. Biopori merupakan poin utama dalam kegiatan sosialisasi kami. Kami ingin masyarakat memahami betul tentang apa sih biopori itu, lalu juga manfaat-manfaat biopori, serta langkah-langkah dalam membuat biopori. Kami juga ingin masyarakat mengetahui bagaimana biopori bisa menjadi salah satu solusi untuk menangani banjir yang dialami masyarakat beberapa tahun terakhir. Setelah masyarakat memahami tentang biopori, kami akan melakukan demonstrasi pembuatan biopori. Demonstrasi pembuatan biopori akan dilakukan oleh anggota kelompok yang tentunya sudah berlatih terlebih dahulu. Setelah itu, masyarakat akan melakukan praktik pembuatan biopori secara berkelompok dengan pembagian kelompok sesuai dengan urutan rumah warga. Selanjutnya, setelah masyarakat memahami bagaimana cara membuat biopori, kami akan melakukan demonstrasi pemasangan biopori pada tanah. Setelah itu, masyarakat akan melakukan praktik pada titik-titik yang telah kami tentukan. Karena pemasangan biopori ini memiliki aturan supaya pemasangannya lebih efektif dalam menyerap genangan air. Yang terakhir, kami akan melakukan evaluasi. Sesi evaluasi ini berupa kuis dengan metode tanya jawab. Sesi kuis ini akan menjadi indikator apakah kegiatan sosialisasi kami telah berhasil dilaksanakan atau tidak. Indikator keberhasilan kami yang pertama adalah masyarakat memahami mengenai banjir, yang kedua masyarakat memahami mengenai biopori, dan yang ketiga masyarakat memahami bagaimana cara membuat biopori. Keseluruhan kegiatan ini akan dilakukan pada tanggal 2 September sampai dengan 3 Oktober 2024. Pada bulan September, kami akan mengajukan kegiatan ini kepada Kepala Desa Cikeruh terlebih dahulu. Lalu akan ada publikasi program serta persiapan materi. Sedangkan acara kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober. Sehari sebelum kegiatan dilaksanakan, tim akan mempersiapkan lokasi kegiatan dengan memasang tenda, sound system, serta proyektor di lokasi sosialisasi. Kami akan menyediakan satu set alat pemasangan biopori untuk proses demonstrasi dan akan membutuhkan setiap warga untuk menyiapkan pipa biopori yang akan ditanamkan di halaman rumah masing-masing. Tentunya kriteria bahan-bahan yang harus disiapkan akan diberikan terlebih dahulu. Acara kegiatan sosialisasi akan dimulai pada pukul 8.30 dan ditargetkan untuk selesai pada pukul 12. Tentunya, hasil yang kami harapkan dapat memberikan perubahan positif bagi lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Seperti yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan adanya Bipoplen, kami mengharapkan dan mengajak masyarakat untuk dapat mengetahui cara mengelola sampah organik serta memanfaatkan biopori dengan baik dan benar. Yang kedua adalah dapat meningkatkan infrastruktur drainase menjadi lebih baik. Dengan adanya biopori, dapat membantu mengurangi adanya genangan air dan mempercepat proses recharge aquifer, sehingga sekarang kita dapat memiliki sistem drainase yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah dapat mengurangi resiko banjir. Dengan adanya biopori yang ditanam di halaman warga, air hujan dapat diserap oleh biopori dan tidak langsung mengalir ke jalan raya, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih tenang dengan permasalahan banjir. Yang keempat adalah dapat meningkatkan manajemen sampah organik menjadi lebih baik. Dengan adanya biopori, kita dapat mengolah sampah organik langsung di biopori dan dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di pembuangan sampah, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Dengan adanya lingkungan yang sehat dan bersih, kualitas hidup di masyarakat juga ikut meningkat. Sekian dari saya dan terima kasih. Kesimpulan, peningkatan infrastruktur drainase melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemasangan biopori di Desa Cikeruh Jatinangor merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan banjir. Melalui partisipasi aktif masyarakat, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan. Pemasangan biopori tidak hanya efektif dalam mengurangi genangan air, tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas dalam menghadapi masalah lingkungan bersama.
Dengan memanfaatkan teknologi sederhana dan ramah lingkungan seperti biopori, masyarakat mampu mengatasi sebagian dari tantangan banjir yang sering melanda daerah tersebut. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa solusi berbasis komunitas dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan untuk menangani isu drainase di kawasan pedesaan. Untuk itu, keberlanjutan program ini sangat penting, baik melalui dukungan pemerintah maupun inisiatif warga, guna memastikan dampak positif yang terus-menerus dalam jangka panjang. Terima kasih. Kajo, kata-katanya dong. Oke, singkat saja. Sudahi lelahmu, sudahi deritamu. Tanam Bipoplan, karena kita diciptakan Tuhan untuk bahagia, bukan menderita. Tembak-tembak pangan aja pakai